Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Allah yang berbicara. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Surat Ibrani dimulai dengan Allah yang berbicara. Allah telah berbicara. Terpujilah Dia. Allah berbicara ini bukanlah perkara yang kecil dan sederhana. Jika Allah tidak berbicara, Dia akan merupakan suatu rahasia. Namun, puji Tuhan saudara-saudara, hari ini Dia telah mewahyukan dirinya dalam pembicaraannya. Orang yang hidup pasti berbicara. Seorang yang hidup pasti tidak bisa diam 1000 bahasa selama 1 jam. Sekalipun Anda sendirian di rumah, Anda akan merasa bahwa Anda harus berbicara juga. Allah kita hidup. Karena Allah kita hidup, maka Ia berbicara. Pembicaraannya membuktikan bahwa Dia hidup. Kita mengetahui bahwa Dia hidup karena Dia berbicara. Tidak pernahkah Anda mendengar bahwa Dia berbicara? Sejak kekekalan, Allah telah berbicara jutaan kali. Andai kata Dia tidak pernah berbicara, dari manakah datangnya Alkitab? Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal hikmat yang dinyatakan dalam Alkitab. Alkitab adalah pembicaraan Allah. Coba kita renungkan. Siapa yang dapat mengarang kitab yang sedalam dan sehikmat Alkitab? Coba kita lihat. Dapatkah kita menulis kata-kata seperti yang Yohanes tulis? Yang sederhana tetapi sangat dalam. Yohanes 1 ayat 1 dan 4 berkata, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hanya Allah yang dapat berbicara demikian. Bagaimana Anda berani mengatakan tidak ada Allah? Apa ada buku lain yang dapat menandingi Alkitab? Tidak ada. Alkitab adalah kitab di atas segala kitab. Karena di dalamnya terkandung hikmat Allah yang tidak terduga. Dan pembicaraan Allah. Pembicaraan Allah ini membawakan 3 faedah kepada kita semua. Pertama, pembicaraan Allah mendatangkan terang. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab membawa terang. Tidak ada buku lain yang dapat menerangi manusia seperti Alkitab. Bila orang membaca majalah dan surat kabar, mereka malah menjadi gelap dan tertipu. Mereka malah menjadi pusing, makin tertekan. Tetapi sebaliknya, banyak di antara kita dapat bersaksi. Begitu membaca Alkitab, tidak peduli pasal yang mana, terang bisa datang menerangi kita. Melalui membaca Alkitab, orang bisa menerima terang. Apalagi jika kita membaca Alkitab sambil berdoa, Anda akan menerima terang dari Tuhan. Hal ini adalah bukti yang kuat bahwa Alkitab benar-benar adalah pembicaraan Allah. Allah telah berbicara. Allah adalah Allah yang berbicara. Saya pernah melihat lebih dari 100 kali kesaksian orang-orang yang berdosa, orang yang berat kasusnya, telah beroleh selamat hanya dengan membaca 1 ayat Alkitab saja. Dalam sekejap mata saja, seluruh hidup mereka menjadi berubah. Itulah hasil pekerjaan firman yang kudus. Faedah kedua, pembicaraan Allah mendatangkan hayat. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 1 ayat 1 dan 4 berkata,
pada mulanya ada firman. Dalam Dia ada hidup. Firman Allah mendatangkan hidup. Firman Allah mendatangkan hayat. Karena di dalam firman ada hayat, maka ketika kita menyentuh firman, kita akan dihidupkan kembali. Kekayaan dari hayat ini tidak mungkin habis terpakai. Kerendahan hati, kasih sayang, ketaatan, semua ada dalam hayat ini. Kita tidak dapat memperoleh kebajikan ini berdasarkan usaha perbuatan kita sendiri. Karena semua itu hanya terdapat dalam hayat ilahi. Asal Anda menerima firman Allah setiap hari, firman itu akan membawakan hayat. Dan dari hayat ini akan terbit kasih dan ketaatan. Faedah yang ketiga, pembicaraan Allah mendatangkan kekuatan. Saudara-saudara, begitu firman Allah datang kepada kita, firman itu membawakan kekuatan. 1 Petrus 1 ayat 23 dan 25 berkata, firman Allah hidup dan kekal. Firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Kekuatan yang besar ada di dalam firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, firman Allah membawakan terang, hayat, dan kekuatan kepada kita. Sekarang kita tahu mengapa Allah kita adalah Allah yang berbicara. Allah kita berbicara untuk memberikan terang kepada kita, memberi hayat kepada kita, dan memberikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan, Allah kita yang hidup adalah Allah yang berbicara. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang hidup dan yang benar. Engkau adalah Allah yang berbicara kepada kami. Hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepadaku melalui Alkitab, yang adalah firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus, aku rindu setiap kali aku membaca firman-Mu. Setiap kali aku mendoakan firman-Mu, Tuhan, Engkau berbicara kepadaku. Terima kasih Tuhan, pembicaraan-Mu memberikan terang kepadaku, hayat kepadaku, dan kekuatan kepadaku. Puji syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati.